Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Yusuf. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh eh, pahlawan nasional pendidikan nasional yang bernama Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Biografi singkat beliau lahir dengan nama Abdul Kahar Muzakir, lahir di Gading, Yogyakarta pada tanggal 16 April 1907. Ayahnya adalah seorang pedagang terhormat di daerah Kota Gede, Yogyakarta, dan ibunya adalah putri satu-satunya dari 5 bersaudara dari keluarga Haji Mukmin. Salah seorang saudara ibunya yang bernama Haji Masyudi beliau merupakan salah satu tokoh yang memiliki peran dalam pembentukan atau lahirnya salah satu organisasi masyarakat yang bernama Muhammadiyah yang berada di Kota Gede, Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu cicit dari Kiai Haji Hasan Basari. Pendidikan dasarnya beliau awali di Sekolah Dasar Muhammadiyah Solok Raman, Kota Gede, namun hanya sampai kelas 2. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan lanjutan di Pondok Pesantren Jamsaren Solo sambil belajar di Madrasah Mambaul Ulum. Selain itu, pendidikan lanjutannya ia selesaikan di pesantren Termas di Jawa Timur, tempat terakhir pendidikan formalnya di Indonesia. Tidak puas dengan pendidikannya di Indonesia, pada tahun 1925 Abdul Kahar Muzakir meninggalkan Indonesia menuju Kairo. Dalam usianya yang saat itu masih 16 tahun, di Kairo ia memasuki Darul Ulum, sebuah fakultas baru pada Universitas Fuad, sekarang Kairo, dan lulus dari universitas ini pada tingkat lanjut dalam hukum Islam, ilmu pendidikan, bahasa Arab, dan Yahudi pada tahun 1936. Pada tahun 1938, Profesor Abdul Kahar Muzakir kembali ke Indonesia. Beliau mulai mengajar di Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta. Kemudian beliau bergabung dan begitu aktif di organisasi Muhammadiyah yang menekankan perjuangannya di sektor pendidikan. Terbukti saat pecahnya Perang Dunia Kedua, beliau menduduki pimpinan pada organisasi pemuda dan bagian kesejahteraan sosial, hingga saat wafatnya pun beliau masih sebagai pengurus besar Muhammadiyah yang sudah dipegangnya berkali-kali sejak 1946. Karir politik beliau pada tahun pertama kedatangannya di Indonesia, Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir sudah mulai terjun ke dalam kancah politik Indonesia secara langsung. Ketika itu usianya sudah menginjak 28 tahun dan menyatakan dirinya bergabung dengan Partai Islam Indonesia atau PII dan terpilih sebagai salah satu komisarisnya hingga tahun 1941. Ketika masih pada pendudukan Jepang, Abdul Kahar Muzakir menjabat di Departemen Agama sebagai wakil ketua. Abdul Kahar Muzakir juga pernah menjabat sebagai Dewan Penasehat Pusat yang kemudian membawanya berada di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU-PKI, mewakili organisasi Islam. 2 bulan menjelang kemerdekaan, ia menjadi subkomet BPU-PKI dan bersama 9 anggota lainnya, termasuk Soekarno dan Hatta. Ia ikut menandatangani Piagam Jakarta
Muqaddimah Tidak Resmi Undang-Undang 1945. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai pendiri UI. Setelah masa kolonial, perhatian Abdul Kahar Muzakir lebih berkonsentrasi kepada usaha memajukan pendidikan Islam. Ia begitu besar andilnya dalam pendirian Sekolah Tinggi Islam atau yang disingkat dengan STI saat itu. Ketika menjelang berakhirnya masa pendudukan Jepang, ia pula yang akhirnya bersama Bapak Muhammad Hatta memimpin lembaga pendidikan ini. Ketika itu, Bung Hatta sebagai direktur badan usahanya dan Abdul Kahar Muzakir sendiri merupakan rektor pertamanya pada tahun 1946. STI dipindahkan ke Yogyakarta yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia, tepatnya pada tanggal 10 Maret 1948. Selain itu, beliau juga pernah ikut berpartisipasi mendirikan perguruan tinggi agama Islam Negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal dengan sebutan IAIN Sunan Kalijaga atau UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi UII, beliau mempunyai arti yang sangat penting. Selain memang beliau merupakan pendiri UII, termasuk pendiri, Profesor Kahar Muzakir merupakan orang pertama dan terlama yang pernah memegang jabatan rektor yang dipegangnya selama sekitar kurang lebih 12 tahun pada tahun 1948 sampai 1960. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.